perempuan itu tidak cocok untuk menjadi komisioner KPU karena nanti KPU itu didemo loh, nanti KPU itu akan ditekan, dilempar dan lain sebagainya. Tetapi itu juga lagi-lagi tidak menyurutkan saya. Meskipun saat itu saya tidak berhasil masuk di KPU, tetapi saya tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Lensa Pengawasan podcast Bawaslu Kota Kendari. Kali ini saya yang menyapa Anda, Waode Nur Iman, selaku anggota Bawaslu Kota Kendari, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Seperti biasa, di Lensa Pengawasan kita akan membahas banyak hal kaitan dengan pelaksanaan pemilihan dan pemilihan umum, mulai dari tahapan dan non-tahapan, dan tentu saja kita menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membicarakan isu-isu atau tema-tema yang kita angkat. Tidak terkecuali kita akan berbicara mengenai isu perempuan, tentang keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi, khususnya di pengawasan pemilihan umum. Kali ini di Lensa Pengawasan sudah ada narasumber kita, perempuan. Bagi saya beliau adalah tokoh dan saat ini menjadi salah satu perempuan yang menjadi anggota Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Ibu Dharma, SSI SHMH. Terima kasih Ibu Nur Iman. Sehat, Pim? Alhamdulillah. Saya berterima kasih karena sudah diundang di tempat ini dan memberikan ruang untuk kita sharing dengan Bawaslu Kota Kendari melalui fasilitasi podcast Bawaslu Kota Kendari, dan tentunya yang akan disaksikan oleh sahabat-sahabat perempuan hebat di seluruh Indonesia, dan kita akan sharing pada hari ini. Dan jangan lupa bahwa yang jadi host kita hari ini juga salah satu tokoh perempuan di Sulawesi Tenggara yang sempat terjangnya juga tidak kalah dari yang lainnya. Iya, kita saling support ya, Pim. Ya, memang sesama perempuan harus saling support supaya bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Ya, baik. Pim, ini sebelum kita lanjut ini kita akan membahas tentang isu-isu perempuan, utamanya tentang keterlibatannya di soal pengawasan pemilihan dan pemilihan umum. Sahabat Bawaslu tentu ingin tahu bagaimana perjalanan Ibu tentang dari awal mengenal Bawaslu itu sendiri sampai pada akhirnya sekarang ini menjadi anggota Bawaslu di provinsi, dan sebelumnya kan Ibu juga anggota Bawaslu di Kabupaten Bombana. Ya, jadi berbicara minat ya, atau mungkin kesenangan atau apalah. Ya, jadi sebetulnya saya masuk di dunia penyelenggara itu khususnya di demokrasi, dunia demokrasi itu, di lingkaran demokrasi itu sudah lama, dan itu saya tidak menyadari. Ternyata sejak dari bangku kuliah itu saya sudah terlibat, ingin belajar bagaimana tentang demokrasi itu sendiri, karena ternyata pada saat itu saya bergabung dengan pemantau pemilu, KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, kemudian ada forum rektor. Begitu keluar dari kampus saya kemudian ingin netral, tapi pada saat itu saya belum mengerti esensinya. Saya tahu bahwa saya tidak ingin berpihak kepada salah satu partai politik, sehingga saya memilih untuk berkiprah di dunia penyelenggara. Masuklah saya di PPK di awalnya 2007 itu 2008, kemudian pemilu 2024 itu sudah masuk sebagai Panwascam, ketua Panwascam beberapa kali pemilihan. Kemudian pada tahun Pilkada 2007 alhamdulillah 2017 ya, alhamdulillah sudah terpilih menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Bombana. Waktu itu kita belum permanen, masih ad hoc. Ya, jadi waktu itu namanya Panwas Kabupaten Bombana. Ya, ada dua pemilihan gubernur yang kedua kali, kemudian lahirlah Undang-Undang 2017 ini, dipermanenkan Bawaslu. Masuklah saya juga sebagai salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Bombana untuk pemilu 2019. Kemudian di perekrutan selanjutnya 2023 berkompetisi lagi. Jadi kan modal yang saya punya itu adalah menjaga integritas sejak dari Panwascam, kemudian di kabupaten, sehingga itu menjadi modal saya, integritas dan keberanian untuk melangkah mengikuti seleksi di tingkat provinsi, dan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus ada perwakilan perempuan yang sampai saat ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini
kita tahu sendiri teman-teman sahabat Bawaslu, kita bisa menyaksikan lah perjalanan Ibu ya. Selain daripada kita lihat di layar kita saat ini di lensa pengawasan, teman-teman juga barangkali kalau misalnya searching di Google tentu saja pasti akan ada nama Ibu. Semoga. Dan itu sekedar perkenalan kita ya. Dan ya kita langsung saja ini ke inti pembahasan kita soal keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi ini, pesta demokrasi ini. Kira-kira menurut kita nih, Pim, bagaimana urgensi keterlibatan perempuan dalam proses pengawasan pemilu secara umum, baik itu di pemilihan umum atau di pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Bagaimana menurut kita keterlibatan perempuan itu mengapa sangat penting gitu, Pim? Ya. Jadi berbicara soal perempuan ini memang selalu seksi, ya apalagi kalau kita kaitkan dengan keterlibatannya di dalam pemilu, ya kita kan berkecimpung di penyelenggara pemilu sebagai pengawas pemilu, jadi menurut saya itu sangat urgen dilibatkan perempuan di dalam pengawasan pemilihan umum pemilu ini. Karena kenapa? Pertama, kita berbicara afirmasi, tapi ini bukan hanya afirmasi ya. Ya, di afirmasi itu memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa perempuan itu ada kuota 30% untuk menjadi penyelenggara dan di sektor manapun ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita melihat jumlah pemilih di Sulawesi Tenggara itu, jumlah pemilih perempuan itu lebih besar dari jumlah pemilih laki-laki. Ya, persentasenya itu 50,1% sampai 51%, lebih besar jumlah pemilihnya. Nah, dengan adanya keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu ini, itu berarti juga ikut mewakili jumlah pemilih yang dominan. Mewakili suara dominan. Ya, suara dominan, karena pemilih yang terbesar kan perempuan, maka sudah selayaknya mereka juga punya perwakilan di badan penyelenggara pengawasannya, karena memang harus diawasi. Nah, berbicara dengan keterwakilan jumlah pemilih yang besar itu juga akan meningkatkan kepercayaan publik dengan hasil pemilu itu. Karena kenapa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam proses, di dalam pesta demokrasi itu sebetulnya banyak isu-isu pelanggaran yang rentan dengan perempuan. Ya, jadi kita contohkan money politik. Jadi di money politik itu sebetulnya dia sensitif dengan isu perempuan. Jadi dia kemas money politik itu dengan misalnya sembako. Itu kan sasaran utamanya itu ibu rumah tangga, rentan dengan isu rumah tangga. Sasaran ibu rumah tangga, dia iming-iming dengan beras, dengan minyak goreng, tepung terigu, mentega dan sebagainya, sirup ya. Intinya sembako. Itu lebih rentan dan dekat dengan perempuan. Nah, siapa yang lebih sensitif dengan isu-isu ini? Tentu perempuan. Perempuan lebih mengetahui bagaimana dia bisa meminimalisir, bagaimana dia bisa memberikan para perempuan itu bisa menjadi agen edukasi kepada kelompok perempuan. Nah, dengan pelibatan perempuan ini kita bisa melakukan mitigasi lebih awal. Kita bisa meminimalisir, kita bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan, karena yang lebih mengerti perempuan itu adalah perempuan juga. Dan biasanya loh di lapangan ibu-ibu kelompok perempuan akan lebih terbuka berbicara dengan sesama perempuan. Sehingga dengan menjadikan para perempuan ini sebagai agen demokrasi kita, agen pengawasan partisipatif kita di dalam Bawaslu, kan kita mengenal itu ya, pengawasan partisipatif dengan melibatkan banyak perempuan menjadi agen-agen kita itu akan lebih bisa meminimalisir. Jadi kaum perempuan itu bisa lebih leluasa memberikan informasi dugaan pelanggaran. Mereka bisa lebih leluasa mendapatkan akses informasi bahwa kita jangan mau dijadikan objek sasaran money politik itu. Dan mereka akan punya pengetahuan, sehingga pengetahuan dan keberanian untuk melapor, misalnya memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu. Kalau dia tidak mau ke penyelenggara pemilu yang laki-laki, dia bisa ke perempuan. Kemudian dengan demikian kita bisa meningkatkan pencegahannya, pengawasannya. Jadi itu menjadi urgen ya. Kemudian di sisi lain, kenapa kita menjadi penting mengambil peran, menjadi peran dalam struktural gitu. Kita tidak hanya mengambil, perempuan jangan hanya mengambil peran sebagai
partisipan yang pasif sebagai pemilih saja datang di TPS, karena kita harus masuk dalam struktural agar bisa terlibat di dalam pengambilan kebijakan. Ya, jadi contoh nih, kita di Bawaslu Provinsi ada komisioner perempuan, di Kota Kendari ada Ibu Nuriman, dan di beberapa kabupaten kita ada perempuan. Itu akan berbeda ketika di dalam pleno itu ada keterlibatan perempuan dengan tidak pengambilan keputusan kebijakan. Kita contohkan ya, ketika misalnya pleno mau penentuan penyelenggara ad hoc. Nah, kalau ada pimpinan atau komisioner perempuan, mau tidak mau dia akan memperjuangkan, ini perempuan, ini layak, ini bisa, nilainya bisa, orangnya bisa. Tetapi ada ego ketika tidak ada perempuan yang duduk di situ, biasanya dilupakan. Karena ada kepentingan-kepentingan, ada bias-bias gender misalnya yang mereka pahami, dianggap perempuan misalnya tidak tegas, tidak mampu. Tetapi kalau ada perempuan yang lebih memahami itu, kita bisa memperjuangkan itu, mewakilkan pengambilan keputusan itu. Kemudian misalnya kita sudah ada dalam satu kantor, jadwal kerja atau shift kerja itu bisa lebih memperhatikan kebutuhan perempuan. Mungkin kalau kita ada kerja shift misalnya, perempuan mungkin kita kasih shift siang, jangan dia kasih shift malam. Itu bentuk-bentuk dari urgensi keterlibatan perempuan. Nah, dengan demikian kalau prakteknya sudah seperti itu, insya Allah kan wujud dari persentase kesetaraan itu akan terwujud karena kan bagaimanapun juga sejatinya pemilu ini kan instrumen demokrasi yang memberikan hak keterwakilan kepada semua pihak, tidak terkecuali dengan perempuan. Sehingga memang penting sekali kita melibatkan perempuan. Soal keteraturannya saja. Jadi memang kita bagaimana punya strategi ke depan supaya kita bisa lebih membuka ruang yang selebar-lebarnya. Tetapi kalau bicara penting, sangat penting ya terkait isu-isu tadi. Ya banyak hal lah ya, Ini kalau menurut pengalaman kita, menurut pengalaman Ibu selama berbawaslu ini, adakah misalnya tantangan terbesar yang dihadapi perempuan pengawas pemilu di Sulawesi Tenggara selama Ibu menjalankan tugas ini? Kalau bicara tantangan itu, ya tantangan hambatan mungkin beda tipis, tetapi kalau tantangan gitu kita jadikan peluang untuk lebih baik ke depannya ya. Ya, jadi tantangan itu kan kita bisa olah menjadi peluang. Ya tentu sangat banyak. Jadi dalam perjalanan saya berkarir ya atau belajar atau misalnya belajar di demokrasi menjadi penyelenggara, sebelum penyelenggara pun tantangan itu banyak sekali, karena kita tidak bisa nafikan yang namanya stereotip gender itu selalu ada. Ya saya pribadi kan anak yang tumbuh di pedesaan ini. Saya tidak pernah juga bermimpi, mungkin orang tidak akan pernah memprediksi bahwa saya akan menjadi salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, karena saya hidup di desa, benar-benar di desa. Ya pada saat saya mulai belajar itu, saya memang sudah mendapat hambatan nih, sudah dapat tantangan nih. Waktu itu saya sempat berpikir untuk menjadi kepala desa misalnya, tapi apa yang saya dapatkan? Tokoh masyarakat dengan terang-terangan menyampaikan, kamu tidak cocok jadi pemimpin. Yang cocok menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Tetapi itu tidak menyurutkan niat saya untuk berkarir. Saya jadikan ini tantangan bahwa kalau di desa saya tidak punya peluang, maka saya akan melangkah jauh lebih ke depannya. Karena di luar sana akan banyak peluang yang lain. Mundur untuk melangkah saya mengalah untuk melangkah lebih jauh lagi. Ya, kemudian yang berikutnya, saya pun pernah mendaftar di KPU, KPU Bombana itu saya pernah mendaftar. Apa yang saya temukan? Jadi dari teman-teman para laki-laki nih yang mendaftar itu menyampaikan, waduh, perempuan itu tidak cocok untuk menjadi komisioner KPU karena nanti KPU itu di demo loh, nanti KPU itu akan ditekan, dilempar dan lain sebagainya. Tetapi itu juga lagi-lagi tidak menyurutkan saya, meskipun saat itu saya tidak berhasil masuk di KPU, tetapi saya tetap belajar dan saya ingin mematahkan stigma itu bahwa yang dikatakan itu tidak benar. Kita perempuan punya power, kita punya kekuatan, dan bagaimana saja kita meningkatkan kompetensi diri kita, bagaimana kita menjaga integritas kita, dan bagaimana kita bekerja dengan baik saja.
Sehingga stigma itu pada akhirnya memang terpatahkan. Jadi pada saat pilkada 2017 di Bombana itu, karena saya tidak awalnya jadi ad hoc iya ad hoc Bawaslu Kabupaten, karena saya tidak lulus di KPU, maka saya masuklah ke Bawaslu karena bagi saya ini sama-sama dua lembaga yang berkecimpung di dalam mengawal demokrasi. Saya masuklah di Bawaslu, alhamdulillah lulus karena mungkin berbekal dari pengalaman saya sebagai Panwascam, bekal integritas yang saya jaga tadi, masuk saya jadi Bawaslu Panwas Kabupaten Bombana, dan alhamdulillah waktu itu saya langsung jadi ketua. Nah, stigma itu terpatahkan ketika terjadi demonstrasi dari adik-adik itu ya, dari pergerakan beberapa pergerakan mahasiswa dengan kelompok masyarakat mengadakan demo Bawaslu dan KPU. Pada saat itu tidak ada komisioner satupun, saya satu-satunya sendirian perempuan di kantor. Nah, begitu saya keluar menemui teman-teman demonstran ini, saya memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh Panwas pada saat itu, apa yang sudah kami lakukan, dan itu semuanya terjelaskan dengan baik, ya, dan kita tidak pernah melanggar aturan-aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Tersampaikan dengan baik, mereka bubar dengan teratur, pindah lagi demo ke tempat lain. Dan itu sudah mematahkan stigma bahwa ternyata kita tidak perlu takut dengan hal itu selama kita bekerja di rel-rel yang benar sesuai dengan regulasi. Apa yang harus kita takutkan? Karena mereka juga bisa menilai. Dan istimewanya itu ketika kita perempuan keluar memberikan penjelasan, itu akan didengarkan dengan seksama. Apalagi kita memang tidak bekerja neko-neko. Dan di Bawaslu provinsi pun beberapa kali menghadapi demonstran. Pada saat saya juga melakukan supervisi monitoring di kabupaten kota, mereka juga pernah di demo, masih di Bombana juga. Jadi demonstran itu masuk ke kantor Bawaslu beberapa kali, kemudian mereka belum surut ini. Nah, pada saat itu di terakhir saya merasa bahwa sudah waktunya saya keluar menemui mereka, dan begitu saya keluar menemui mereka dan memberikan penjelasan sebagaimana mestinya aturannya seperti apa, ternyata penjelasan dari kita, dari perempuan itu bisa lebih rigid, bisa lebih tenang menyampaikan, dan lebih berterima, dan lebih bisa diterima secara akal sehat. Itu demonstrannya juga langsung menerima, langsung bubar, selesai. Jadi itu adalah tantangan yang kemudian kita lewati dan mematahkan stigma bahwa perempuan itu tidak bisa bekerja dalam tekanan, perempuan itu tidak bisa mengambil keputusan yang tegas. Itu adalah itu patah. Dan itu fakta karena itu sesuatu yang sudah kita lewati. Ya, jadi teman-teman perempuan jangan pernah berpikir bahwa kita tinggal di daerah pedesaan atau kita tidak punya kelompok. Berjuang saja, belajar saja, pantaskan diri, tingkatkan kompetensi, dan harus punya keberanian. Ya. Intinya semangat, keberanian dan mau maju. Dan jaga integritas kita, itu modal. Pim, ini kalau misalnya kita lihat ya soal keterwakilan perempuan yang afirmasi tadi, ini kan kita di provinsi 1 orang, di kabupaten kota yang 3 ada yang ada perempuan, ada yang tidak ada perempuan. Mungkin juga di badan ad hoc juga mungkin ada seperti itu. Menurut pengamatan kita nih Pim, apakah ini sudah masuk keterwakilan perempuan, sudah memenuhi kuota 30% itu atau seperti apa? Ya, ini yang menarik ya, menarik, dan kedepannya akan kita cari strateginya secara bersama ya, karena biar bagaimanapun kita ini adalah pionir untuk teman-teman. Jadi kalau melihat komposisi yang ada sekarang, kita bicara Bawaslu. Di Bawaslu itu dari 5 komisioner hanya ada 1, berarti dia hanya 20% dong. Kemudian di kabupaten kota, dari 17 kabupaten kota jumlah komisionernya itu 51 orang. Kita perempuan itu 11. Jadi dia hanya sekitar 21%. Nah, kemudian ini berdasarkan data yang masuk di divisi SDM provinsi ya. Kemudian di kecamatan juga itu belum memenuhi. Di kecamatan itu malah jumlahnya hanya sampai 19%. 19% perempuan, masih belum 11% lagi baru 30. Belum mencapai 30%, tetapi ada lonjakan yang signifikan ke bawah. Jadi di PKD itu naik persentasenya itu sampai 42%.
PKD kita itu dari perempuan. PKD, ya. Kelurahan desa ya. Kelurahan desa. Dan di PTPS itu lebih lagi, dia naik sampai 51%. Ya. Jadi ada kecenderungan bahwa penyelenggara kita di paling bawah itu sebetulnya peminatnya sudah banyak perempuan. Dan itu adalah suatu kebanggaan dan tantangan kita ke depan, bahwasanya ternyata di garda terdepan kita, pengawas kita yang terdepan itu kan PTPS yang betul-betul langsung ada di bawah PKD, ada di desa. Itu mereka banyak, lebih banyak jumlahnya, melebihi dari kuota. Ini yang patut kita apresiasi. Jadi mungkin ini adalah ladang kita untuk kemudian kita kasih support, kita rangkul mereka supaya ke depannya teman-teman kita ini, perempuan-perempuan kita ini bisa lebih kompeten, bisa lebih mengupgrade pengetahuannya, keilmuannya, kemudian lebih mengupgrade keberaniannya, tentunya mentalnya dia. Jadi ini yang saya maksud tadi, ini tantangan kita ke depannya, supaya tadi komposisi kita yang belum memadai di level kecamatan, di level kabupaten, di level provinsi itu nanti bisa terap. Mereka kita harapkan bisa naik kelas. Ya, dengan catatan tetap menjaga profesionalisme kerja itu. Itu yang menjadi, karena kalau berbicara di level permanen kita belum memadai, tetapi kita ada potensi nih. Penyelenggara ad hoc kita ini ada potensi melihat ad hoc itu ya. Ada potensi untuk mereka kita support untuk bisa naik kelas supaya kita nanti bisa melebihi afirmasi itu. Tetapi jangan lupa kita jangan hanya berpegang karena ada afirmasi itu, tetapi kita lebih kepada kualitas kita, kompetensi kita, bukan hanya bicara kuantitas, tetapi kuantitas itu harus kita barengi dengan kualitas. Iya. Kepantasan pantaskan diri dulu, dan ini adalah masa-masa kita untuk memantaskan diri untuk kita belajar. Ya. Ini Pim, tadi kan saya sebenarnya ingin menggali lebih jauh nih soal stereotip masyarakat tadi terhadap perempuan ini, tapi kayaknya itu sudah terwakilkan dengan pengalaman tadi, dengan perjalanan kita Pim selama ada dari ad hoc sampai pada kabupaten dan di provinsi sekarang. Saya hanya ingin tahu ini, teman-teman juga yang menyaksikan lensa pengawasan juga tentu ingin tahu, apakah misalnya selama ini ada pengalaman, mungkin ada kasus soal kesetaraan gender itu atau stereotip itu mempengaruhi penilaiannya terhadap kredibilitas perempuan dalam melakukan pengawasan yang tegas dan independen. Ya, jadi kapasitas perempuan ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau jujur nih ya, betul masih ada itu. Jadi penilaian terhadap perempuan itu, misalnya kita ambil contoh kasus pada saat perekrutan misalnya ya, dengan stereotip gender tadi kita hubungkan. Jadi ternyata kendala kita kenapa tidak sampai 30% itu meskipun peminatnya banyak. Karena dari beberapa studi atau laporan itu kita dianggap perempuan itu masih labil, kurang tegas di dalam mengambil keputusan, sehingga pada saat-saat kritis itu mereka tidak diakomodir. Kemudian masih ada pemahaman bahwa perempuan itu tidak tahan terhadap tekanan politik, ya, sehingga itu nantinya kemudian kita juga ada pernah nih kasus yang masuk di ranah etik. Ya, jadi dan itu yang dijadikan label oleh publik, karena ada kasus Bawaslu itu sesama perempuan mereka saling lempar pas bunga entah apalah, jadi masuk di ranah etik sehingga kita diberi label tidak bisa mengontrol emosional. Nah, tetapi itu yang harus kita patahkan, bahwa itu mungkin kita bicara person. Nah, karena pada intinya sebetulnya untuk menjadi penyelenggara yang baik itu, penyelenggara yang berkualitas itu bukan berbasis gender, tetapi bagaimana dia punya pengetahuan, bagaimana dia punya integritas, bagaimana dia punya keberanian. Itu sebetulnya modalnya. Dan itu kita sudah punya, jadi tinggal kita asah. Jadi stereotip itu sebetulnya hanya mengkambing hitamkan perempuan untuk kemudian tidak diakomodir, karena memang afirmasi itu kadang-kadang masih dianggap sebagai formalitas secara administrasi, tetapi tidak kepada implementasinya. Dan itu memang yang betul-betul ketika kita punya peluang untuk menduduki struktural itu, kita harus sama-sama berjuang dan saling support itu. Pim, kalau misalnya dari pengalaman kita
Kita sudah tahu ini perempuan mana yang mampu tuh dari penilaian kita ya. Tentu saja kalau orang bilang bahwa itu terlalu objektif, terlalu subjektif mungkin tidak juga, karena kan kita pasti punya indikator tersendiri dalam menilai gitu. Kalau misalnya itu kita nilai sudah layak, tapi kemudian tidak diakomodir, bagaimana pandangan kita Pim terhadap teori afirmasi itu tadi? Soal afirmasi perempuan yang 30% tapi pada akhirnya tidak diambil, itu bagaimana menurut kita? Ya, jadi menurut saya kita sebetulnya di beberapa forum ataupun pada saat Bawaslu RI mengadakan forum untuk memberikan masukan, itu kita sudah maksimal melakukan itu. Ya karena memang afirmasi itu sudah diatur, tetapi itu belum tegas. Karena misalnya dibahasakan situ keterwakilan, tetapi tidak mewajibkan. Jadi kadang-kadang misalnya di proses perekrutan nih harus ada keterpenuhan 30% perempuan, tetapi itu kita diakomodir di pendaftaran. Tetapi nanti pada sampai finalisasinya itu kemudian diabaikan lagi. Nah ini yang harus kita kawal terus. Nah bagaimana cara mengawalnya seperti tadi yang Ibu Iman sampaikan, bahwa memantaskan diri itu juga menjadi penting memang, karena kita ada keterbatasan, kadang-kadang kita ketinggalan IT, akses informasi, mobilitas dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang memang sebagian perempuan masih berada di lingkaran itu, sehingga memang memantaskan diri itu menjadi penting, membangun jejaring itu penting, kemudian kita melakukan diskusi forum-forum perempuan itu menjadi penting, sehingga apa yang kita lakukan saat ini melibatkan banyak perempuan dalam forum-forum itu menjadi penting. Kita menggali potensi-potensi perempuan itu menjadi penting, kemudian kita berdiskusi, memberikan ruang itu penting, dan bersosialisasi itu penting, karena regulasi belum sepenuhnya berpihak kepada kita, masih ada celah. Iya. Hanya sekedar memperhatikan. Iya, memperhatikan 30%, belum mewajibkan. Ya. Baik, Pim, bagaimana kira-kira menurut kita ini, Pim? Bagaimana strategi yang sudah atau perlu dilakukan untuk mengatasi isu keamanan? Karena kan kita selalu dibilang rentan ya. Untuk mengatasi isu keamanan dan keselamatan bagi perempuan pengawas pemilu, terutama ini kan yang bertugas di daerah-daerah terpencil, misalnya Pim yang ada di Sultra. Ya, jadi berbicara isu keamanan, jadi keamanan itu sebetulnya dia harus kita lebih protektif, jangan tiba masa tiba akal. Jadi keamanan itu memang kita sudah harus mitigasi dari awal, karena salah satu hambatan kaum perempuan untuk berkiprah di dunia penyelenggara itu adalah karena dianggap tidak aman, tidak mendapatkan restu dari orang tua atau dari suaminya, karena mereka harus pulang malam, bekerja 1x24 jam, jadi mereka meragukan sebetulnya keamanannya itu. Nah kita yang sudah berpengalaman dan alhamdulillah lebih dari 10 tahun berkiprah di dunia penyelenggara pemilu, alhamdulillah selalu aman. Nah karena memang kita sudah harus punya strategi, jadi keamanan itu dia harus protektif dari awal, jangan tiba-tiba ada insiden kita baru berpikir mau spontanitas, itu tidak benar. Karena kenapa? Kita kan punya lembaga hukum yang senantiasa berkolaborasi dengan Bawaslu. Misalnya ada kepolisian, kita berkolaborasi dengan intelijen, kemudian TNI Polri, itu kan banyak lembaga penegak hukum itu yang kemudian menjadi mitra Bawaslu. Jadi dari informasi-informasi itu kita kan mengelolanya menjadi peta kerawanan misalnya, sehingga itu sudah bisa dimitigasi keamanan-keamanan itu. Jadi sebelum berangkat itu sudah diatur, sama halnya dengan misalnya apa ya, kita kan rentang dengan pelecehan dan lain sebagainya, itu semua sudah harus dimitigasi. Bagaimana nanti di lapangan, ketika kita turun di lapangan, pengaturan kamarnya misalnya itu sudah harus diatur dengan baik, sehingga hal-hal demikian tidak terjadi. Ya kita tidak boleh juga terlalu percaya diri bahwa kita sudah bekerja dengan baik, kemudian kita tidak butuh pengamanan, itu tetap harus diatur dengan baik. Jangan tiba masa ada musibah, ada bahaya, baru kita mau spontanitas, karena kita bukan pendekar ini. Ya seperti kolaborasi itu. Di awal. Kita harus berkolaborasi di awal, harus diprotektif dari awal. Karena kita sudah ada pemetaan kan, Bawaslu selalu punya peta kerawanan. Baik wilayah maupun orang-orangnya, pelakunya. Jadi peta kerawanan dalam tahapan pengawasan maupun konflik-konflik sosial yang ada di situ. Kita sudah punya data itu. Dimitigasi sejak awal. Baik.
Oke, saya ingin tahu ini soal dampak dan kontribusi perempuan, Pim. Ya. Apa nilai tambah atau kontribusi unik yang dibawa oleh perspektif perempuan ini dalam pengawasan pemilu? Misalnya mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu atau meningkatkan kualitas pengawasan. Ya, tentu kalau kita berbicara dampaknya juga akan banyak. Selain misalnya pemenuhan afirmasi itu, kita juga bisa betul dalam apa ya, dalam pelanggaran itu kan karena dia sensitivitasnya tinggi terhadap gender, itu menguntungkan karena sejak dini kita sudah bisa mendeteksi potensi-potensi pelanggaran yang ada, sehingga ruang-ruang mitigasinya atau ruang-ruang pencegahannya itu bisa kita lebih maksimalkan. Ya, karena seperti tadi itu apa ya, money politik yang kemudian berbasis rumah tangga, kemudian yang lainnya itu kita sudah bisa lebih awal memitigasi itu, sehingga pelibatan perempuan itu memang sangat penting dan sangat bermanfaat. Iya. Akhirnya perempuan bisa lebih peka ya. Bisa lebih peka, dia bisa lebih mengerti dengan perempuan. Soal kontribusi uniknya di situ ya, dengan situ. dengan apa tadi yang sudah dijelaskan bahwa jumlah pemilih perempuan itu lebih banyak dan perempuan itu bisa mewakili gitu. Jadi soal kontribusinya lebih besar. Lebih besar lagi. Pim. Nah, sejauh pandangan kita ini, Pim. Sejauh mana kira-kira keterlibatan perempuan berhasil tidak mempengaruhi perubahan kebijakan atau praktik pengawasan pemilu menjadi lebih inklusif? Ya, jadi itu mempengaruhi. Misalnya sekarang ya, kita di Bawaslu, di susunan Bawaslu itu pada tahun pemilu 2019 itu kita di kabupaten kan jumlahnya baru 8. Kemudian kita naik menjadi 11 ya. 11 orang itu kan salah satu bentuk bahwa kita bisa mempengaruhi kebijakan itu. Kemudian pada pengambilan keputusan di pleno, kita menentukan misalnya program kerja kita, itu kita bisa lebih banyak mengakomodir kepentingan perempuan. Misalnya dari RI turun ke sini ya. Jadi di RI itu kan meskipun di awalnya itu Teh Loli, ibu pimpinan kita di RI itu menggagas penulisan buku Sri Kandi mengawasi pemilu. Nah dari situ kan menjadi cikal bakal bahwa ternyata pengambilan kebijakan ini sangat mempengaruhi ketika ada perempuan di dalam. Karena meskipun misalnya ada ide, tetapi kalau tidak ada yang berani mengawal itu, karena ini juga butuh penganggaran dan lain sebagainya, nah itu kita mau apa juga. Nah, tetapi karena ada Sri Kandi kita, ada sosok perempuan yang bisa mengawal ini, sehingga biasanya sampai ke bawah itu luas. Nah kemudian dari situ kan beliau ini membuka ruang diskusi untuk kita dalam kegiatan bedah buku Sri Kandi mengawasi itu di beberapa titik. Dan ini yang istimewanya kita di Sultra pada saat kemarin pleno misalnya di pimpinan, saya itu mengajukan bahwa saya ingin mengundang perempuan-perempuan pengawas pemilu Sulawesi Tenggara yang ada di kabupaten itu untuk ikut berkontribusi, untuk kita ikut berdiskusi ke kegiatan itu, karena salah satu titiknya kan kemarin di bawah-bawah. Dan itu tidak terjadi di provinsi sebelumnya, tetapi karena saya ingin memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada perempuan supaya bisa lebih berkontribusi dan lebih menyemangati kita semua, saya meminta. Dan karena pimpinan kita perempuan memberikan, nah kemudian kita kemarin mengundang perempuan-perempuan dari kabupaten kota. Dari 17 kabupaten kota, termasuk koordinator sekretariat. Karena memang antara sekretariat dengan komisioner ini adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Nah dampaknya kan besar ya. Dari situ kemudian teman-teman punya ide bagaimana nanti kita juga di lingkup Sulawesi Tenggara akan membuat satu tulisan juga Sri Kandi Sultra dalam demokrasi misalnya, atau seperti saat ini kita sudah melakukan podcast temanya khusus perempuan, narsumnya perempuan, kemudian hostnya juga perempuan. Itu kan menandakan bahwa ternyata perempuan itu jika punya ruang dan bisa mengambil kebijakan bisa lebih menguntungkan kepada kita. Di Kolaka juga, Kabupaten Kolaka mereka sudah membuat MOU dengan Asia misalnya, dan itu tinggal kita pressure di follow up lagi supaya lebih lagi. Misalnya kita juga ada diskusi mingguan via Zoom itu kan kita sudah mulai mengangkat isu-isu perempuan. Ya bagaimana perempuan itu harus tampil menjadi narasumber, harus tampil menyuarakan aspirasinya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dampak yang baik.
untuk kita semua. Baik, Pim, 2 pertanyaan terakhir. Dan dan ini menurut saya sebenarnya kuncian daripada pembicaraan kita yang sekarang ini, Pim. Tuh. Apa rekomendasi konkret kita kepada pemerintah daerah, lembaga penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu di daerah, di Sultra khususnya? Ya, di Sultra. Jadi yang pertama untuk Pemda ada tadi ya, Pemda, kemudian lembaga dan Bawaslu sendiri. Ya, untuk Pemda itu dan organisasi masyarakat. Jadi kalau untuk Pemda itu sebetulnya hal yang paling kita butuhkan itu tidak bisa kita pungkiri itu anggaran. Ya, jadi bagaimana sebetulnya di dalam penganggaran itu dia berbasis perempuan. Jadi akan ada, kita berharap sekali bahwa ada anggaran itu sosialisasi atau apalah yang kemudian berbasis perempuan sehingga kita perempuan itu punya forum tersendiri yang difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian akomodasi, transportasi itu tentu kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Kemudian berbicara dengan lembaga Bawaslu itu sendiri maupun KPU ya. Jadi itu dia benang merahnya ada di perekrutan sebetulnya. Ada di perekrutan. Jadi bagaimana pada saat perekrutan itu kita membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk mendaftar dan kita kawal. Jangan dia mendaftar kemudian kita tidak kawal. Kalau perlu mungkin sebelum masuk pada masa pendaftaran atau sebelum masuk tahapan, jadi di ruang non tahapan seperti ini kita buka ruang diskusi sebesar-besarnya kepada mereka sehingga dia menjadi kompeten, menjadi pantas ketika dia mendaftarkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu untuk rekrutmennya. Kemudian pelatihan-pelatihan itu tadi kita buat sekolah atau buat BIMTEK khusus perempuan, kita buka forum khusus perempuan supaya mereka bisa lebih mengeksplor pengetahuannya dan lebih punya keberanian lagi untuk ini. Kemudian apa ya yang penting juga itu dan itu juga salah satu kekurangan kita, dokumentasi dan publikasi kita. Success story itu kita masih kurang ya, karena sebetulnya ada banyak ya politisi, tokoh perempuan yang bisa kita jadikan panutan, tetapi karena kita masih kurang di dokumentasi dan publikasi itu tenggelam, hilang begitu saja kan, padahal itu bisa menjadi teladan kita bisa ajak dia berdiskusi, dia bisa menjadi mentor kita ke depannya, sehingga itu yang kemudian coba kita elaborasi ya, karena memang kan di kita di Bawaslu itu kan sudah difasilitasi berbagai platform media sosial, ada Instagram kita, ada Facebook kita, apalagi tuh? Ada TikTok kita, ada X kita, banyak. Jadi termasuk forum-forum, misalnya kita ada podcast, kita ada Zoom. Mungkin kita juga di beberapa kali pada saat tahapan itu kita banyak sebetulnya membuat BIMTEK, melibatkan kelompok perempuan, tetapi karena tidak terdokumentasi dengan baik, akhirnya menguap. Padahal sudah banyak sebetulnya yang bisa menyemangati kita punya adik-adik. Kemudian kalau dengan organisasi itu kita juga bisa berkolaborasi, misalnya kan kita ada Badan Pemberdayaan Perempuan dan lain sebagainya. Bisa berkolaborasi, mungkin membuat forum-forum advokasi. Kemudian di Badan Pemberdayaan Perempuan juga kita bisa menyampaikan unek-unek, karena kan tidak bisa dipungkiri juga nih, kita perempuan kadang-kadang ada persoalan pribadi yang kemudian bisa mengganggu kita punya konsentrasi nih. Ada ego dan lain sebagainya. Ada tekanan-tekanan secara individual juga kadang. Nah, kalau kita punya jejaring itu bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan perempuan, ya jadi kita butuh berkolaborasi, karena ini juga pengalaman pribadi saya, misalnya dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin lembaga bantuan hukum, kita punya relasi jejaring dengan kepolisian, dan karena memang secara lembaga kita bermitra, jadi ketika misalnya kita ada tekanan secara pribadi, mungkin itu tidak boleh sampai mempengaruhi profesionalisme kita dalam bekerja. Nah, bagaimana supaya kita tetap bekerja dengan baik tanpa merasa terancam? Sampaikanlah kepada pihak-pihak ini. Dan yakinlah bahwa mereka nanti akan memberikan kita membantu memitigasi kita, sehingga kita akan bekerja dengan baik. Baik, Pim. Tadi ada yang ketinggalan, Pim. Ya, saya lupa soal success story, Pim. Ya. Mungkin bisa diberikan contoh keberhasilan
atau success story tadi dari perempuan pengawas pemilu di Sultra yang memang menunjukkan dampak yang signifikan dari kerja keras itu? Jadi kan ada satu kesyukuran nih kita di Sulawesi Tenggara itu, dari setiap periode itu ada saja tokoh perempuan yang menjadi penyelenggara di bawah seluruh provinsi itu. Ya, jadi yang saya ingat betul itu di periode, meskipun saya tidak ketemu ini, tetapi kan kisah story tentang tokoh-tokoh perempuan ini selalu ada diwariskan ya. Jadi ada Ibu Krisni Dinamita itu di awal-awal 2011-2012, kemudian berikutnya ada Ibu Hadi Mahmud, dan beliau juga saat ini juga sebagai guru besar di IAIN. Kemudian di periode berikutnya 2019 sampai 2023, 2018-2023 itu ada senior kita Ibu Siti Munadharma. Nanti setelah di 2023 sampai sekarang saya masuk lagi. Dan ternyata memang berganti terus ini. Nah, kita berharap di periode ada yang unik sebetulnya, dan itu perlu kita kejar lagi. Success story di bawah seluruh Panwas ya, waktu itu masih ad hoc juga. 2011-2012 itu Ibu Krisni Dinamita itu ternyata dia ditemani oleh seorang perempuan hebat juga, Ibu Samsam. Sehingga kenapa tidak, why not, dari success story ini ke depannya mari kita berkompetisi, mari kita saling merangkul. Bagaimana semoga ke depannya komisioner di provinsi itu minimal 2. Kita bisa minimal 2 atau bahkan 3, karena ada kok di provinsi lain, misalnya di Jawa Timur itu Sri Kandinya sampai 4 orang. Satu provinsi, dia 7. Jadi jumlah perempuan itu lebih besar, lebih banyak daripada laki-laki. Ini kan bisa kita jadikan sebagai motivasi. Kenapa tidak kita saling merangkul untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Ayo perempuan saling mengangkat. Ya, jadi memang pesannya itu perempuan, ayo kita saling mengangkat, kita saling merangkul. Kita jangan pernah saling jangan sikut-sikutan. Itu sebetulnya pola yang sangat yang harus ditinggalkan. Keliru sekali, karena kita bisa saling mendukung. Siapa lagi yang mengerti perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri. Pim, terakhir, harapan terbesar kita untuk perempuan pengawas pemilu di Sulawesi Tenggara menjelang dan pasca pemilihan itu sendiri. Ya, jadi harapan besarnya itu kepada seluruh Sri Kandi pengawas perempuan di Sulawesi Tenggara itu, ya, kita semua ini punya potensi yang sama, kita punya peluang yang sama, dan kita mendapatkan amanah yang sama ya. Jadi harapannya itu, ayo kita jangan hanya jadi pelengkap, jangan kehadiran kita di lembaga ini hanya menjadi pelengkap, tetapi mari kita benar-benar menjadi aktor yang punya peran penting, yang punya peran penting di dalam demokrasi kita, yang punya peran penting untuk membuka akses transformasi untuk perempuan-perempuan yang lainnya, yang kemudian kita bisa menjadi contoh yang baik dan menjadi tempat untuk mereka berdiskusi. Ayo kita buka diri, ayo kita buka forum yang baik supaya lebih memperluas partisipasi perempuan ke depannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah di kesempatan ini ada waktu, padahal sebenarnya dari beberapa hari kemarin ya, tapi karena kesibukan juga pada akhirnya hari ini kita di weekend. Tapi itulah hebatnya sebetulnya perempuan. Kita meskipun punya beban ganda yang tadi mungkin tidak sempat saya eksplor ya. Jadi memang salah satu yang mereka anggap hambatan itu karena beban ganda itu, domestik itu, dan saya juga mengalami itu, tetapi kan kita punya manajemen yang lebih pada akhirnya kita dari kita kita bisa mengatur. Apalagi misalnya kita sebagai single mom, tetapi kan kita tidak pernah lalai dalam tugas. Tugas-tugas domestik kita tetap berjalan dengan baik, dan tugas-tugas kita di kantor, pengawas kita di lapangan dan lain sebagainya juga tidak pernah terganggu sama sekali. Intinya bisa mengatur waktu. Mengatur waktu. Perempuan itu bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu ya. Multitasking. Jadi itu sebetulnya hebat. Nanti tinggal kita kemas. Kita kemas di dalam satu bingkai yang namanya profesionalisme. Baik. Terima kasih banyak Pim sudah hadir di sini. Dan sahabat Bawaslu, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Dari pembicaraan kita saya tidak akan menyimpulkan karena saya pikir pembicaraannya kita daging semua ya. Saya hanya mau bilang bahwa
perempuan itu pasti selalu bisa dengan memantaskan diri yang tidak hanya mengandalkan afirmasi 30% itu, tapi kita harus layak, kita pantas, Pantaskan, dan ya. kita bisa direkomendasi. Afirmasi 30% itu hanya bonus untuk kita. Kita layak. Intinya kita layak dan kita bisa. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Pengawasan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.